Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Fitriani. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Tak lupa pula, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis film dengan menggunakan teori psikologi komunikasi. Film yang saya ambil adalah film drama keluarga Indonesia dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dalam film tersebut terdapat seorang ayah yang diperankan oleh Doni Damara dan juga seorang ibu yang diperankan oleh Niken Anjani. Kedua orang tua ini memiliki anak bernama Angkasa yang diperankan oleh Rio Dewanto, Aurora diperankan oleh Sheila Dara, dan Awan yang diperankan oleh Russel Amanda. Tokoh orang tua Angkasa, Aurora, dan Awan saat masih kecil diperankan oleh Oka Antara dan Susan Bahtiar. Sedangkan Angkasa, Aurora, dan Awan kecil diperankan oleh Sino Riza, Naila Deni, dan Ahlira Fakira. Film ini diproduksi pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Angga Dima Sasongko. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang tampak bahagia namun menyimpan rahasia besar di dalamnya. Berkisah seorang ayah yang begitu overprotective terhadap anak bungsunya, kemudian kedua anak lainnya merasa dikesampingkan karena menganggap ayahnya hanya memperhatikan adiknya tersebut. Film ini mengisahkan 3 saudara kandung, namun salah satu dari mereka berubah dan mendapat peringatan dari orang tuanya. Awal mula semuanya terjadi karena setelah mengalami kegagalan besar pertamanya, Awan bertemu dengan Kale diperankan oleh Ardhito Pranomo. Kale adalah seorang bocah eksentrik yang memberi Awan pengalaman hidup baru tentang patah, bangkit, jatuh, tumbuh, dan menjadi sesuatu yang menjadi ketakutan semua orang. Sikap Awan pun perlahan mulai berubah, dan perubahan sikap Awan mendapatkan tekanan dari orang tuanya. Hal tersebut pun mendorong pemberontakan dari 3 bersaudara yang mengarah pada penemuan rahasia yang besar dan trauma dalam keluarga mereka. Film ini sejatinya mengisahkan sebuah keluarga yang terdiri dari sosok ayah, ibu, dan 3 anaknya, Angkasa, Aurora, dan Awan. Dengan tagline keluarga punya rahasia, film ini menggambarkan keluarga yang tampak seperti keluarga bahagia, namun jauh di dalamnya ada trauma yang belum sembuh yang menyebabkan perpecahan di keluarga mereka. Itulah sebabnya saya memilih film ini karena bagi saya kebahagiaan dalam keluarga berkaitan erat dengan psikologi komunikasi. Film ini sangat cocok untuk menggambarkan peran keluarga dalam membentuk setiap karakter individu. Saya menganalisis film ini dengan salah satu teori psikologi komunikasi, yaitu teori komunikasi interpersonal. Sistem komunikasi interpersonal terdiri dari persepsi, memori, motivasi, dan pengalaman. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi Awan terbentuk akibat faktor latar belakang pengalaman. Ia menganggap dirinya tidak terbiasa untuk memilih karena selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Hal ini tampak ketika Awan dipecat dari pekerjaannya, lalu ayahnya menggunakan koneksinya agar Awan kembali bekerja. Hal ini membuat Awan marah dan mempersepsikan bahwa ayahnya terlalu overprotective, sehingga hal ini mendorong Awan untuk menjadi seseorang yang bisa lebih mandiri. Yang kedua yaitu memori. Memori adalah proses menyimpan informasi dan mengingat kembali. Hal itu tampak ketika ibunya pernah mengalami pengalaman traumatis di masa lalu ketika ia menjemput ketiga anaknya di sekolah dan tanpa sengaja Awan tertabrak sepeda motor saat ingin dijemput ibunya. Hal itu membuat ibunya tidak ingin mengendarai mobil kembali. Namun, di akhir cerita ia berhasil mematahkan dan mengatasi traumanya dan mengendarai mobil kembali untuk mengatasi permasalahan dalam keluarganya. Yang ketiga yaitu pembelajaran.
Pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman ataupun interaksi bersama dengan orang lain. Dalam film ini, pembelajaran yang bisa kita lihat ketika Awan pertama kali bertemu dengan Kale. Kale menceritakan tentang kegagalannya, dan di balik kegagalannya tersebut, Kale dapat meraih mimpinya. Dan di saat itu, Awan yang baru saja dipecat dari firma impiannya belajar dengan membandingkan hidup mereka berdua dan bertekad untuk kembali berjuang sesuai dengan pilihannya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan proses internal yang menjadi pendorong dan mengarahkan manusia dalam mengalahkan sesuatu. Dalam film tersebut, Kale merupakan motivasi eksentrik bagi Awan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa ada campur tangan dari keluarganya. Dan untuk menghadapi ketakutannya, contohnya adalah ketika Awan memberanikan diri untuk naik motor setelah kecelakaannya saat SD tersebut. Ketika Kale berkata kepadanya bahwa ini adalah saatnya ia untuk memberanikan diri. Oleh sebab itu, Awan mendorong dirinya dan memberanikan dirinya untuk menghadapi ketakutannya dan menentukan hidupnya sendiri. Kemudian, dalam film ini diceritakan bahwa komunikasi interpersonal yang terjadi tidak berjalan dengan baik karena terdapat sebuah kendala dalam hubungan interpersonal mereka. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara ayah dengan anak-anaknya, di mana ayah tidak memperlakukan anak-anaknya dengan adil dan seimbang sehingga komunikasi interpersonalnya pun terganggu. Komunikasi interpersonal juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain memandang dirinya. Tokoh ayah merasa bahwa perilakunya menjaga Awan dengan ketat adalah hal yang terbaik sebagai bukti bahwa ia takut untuk kehilangan kedua kalinya. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan pandangan anak-anaknya, Angkasa dan Aurora. Mereka merasa dikesampingkan karena pusat perhatian ayahnya hanya kepada Awan. Demikian juga dengan Awan yang merasa bahwa dirinya sudah cukup dewasa untuk menjalani hidupnya secara mandiri tanpa perlu diatur-atur dengan label kasih sayang. Pada psikologi komunikasi dalam konteks interpersonal ada dua macam faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal singkatnya merupakan faktor yang didapatkan dari diri kita sendiri atau faktor internal yang meliputi kesamaan, karakteristik seseorang, tekanan emosional, pengalaman, motivasi, serta harga diri. Sementara faktor situasional merupakan faktor yang didapatkan dari luar diri kita atau faktor eksternal yang diantaranya terdapat daya tarik fisik, kedekatan, kemampuan, dan lain-lain. Faktor personal melibatkan pengalaman, motivasi, kepribadian, dan unsur internal lainnya, di mana dalam film ini pengalaman masa lalu kehilangan anak masih membekas dalam diri ayah, dan ia juga memiliki motivasi agar kehilangan dan kesedihan itu tidak terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Hal itu berdampak pada perilaku komunikasi ayah yang diceritakan dalam film, yaitu terlalu mengekang, mengikat, dan juga memaksa anaknya. Kemudian, dalam film ini, faktor situasional dapat dilihat dari tokoh Aurora yang merasa bahwa ayahnya memperlakukan Awan secara khusus. Aurora menilai bahwa terdapat jarak antara dirinya dan juga ayahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal yang terjadi tidak berjalan dengan baik karena adanya kendala dalam hubungan interpersonal mereka. Hal itu dapat dilihat dari hubungan antara ayah dan anak-anaknya, di mana ayah tidak memperlakukan anak-anaknya secara adil dan seimbang sehingga komunikasi interpersonalnya pun terganggu. Jadi teman-teman, demikian analisis film dari segi psikologi komunikasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.